Ya, saya masuk. Ayo Mas Iqbal, jangan coret-coret. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, tanaman kaktus. Hidupnya atau habitatnya di daerah kering atau daerah gurun. Nah, itu adaptasinya ada 3. Yang pertama, daunnya berbentuk duri. Yang kedua, batangnya berdaging dan berlapis lilin. Yang ketiga, akarnya panjang masuk ke dalam tanah. Fungsinya, daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, batangnya berdaging berlapis lilin untuk menyimpan air sehingga airnya nggak hilang. Kemudian yang ketiga, akarnya panjang untuk mencari air di dalam tanah. Nah ini akarnya panjang, kemudian batangnya berdaging ya. Kemudian yang bagian luar ini berlapis lilin. Berlapis lilin kan nggak bisa dilalui air ya kan, sehingga airnya tersimpan dengan aman di dalam. Kemudian daunnya berbentuk duri, ini fungsinya untuk memperkecil penguapan atau mengurangi penguapan air. Kemudian yang ke-6, tanaman bakau. Di mana tanaman bakau hidup? Di Pantai. Pantai. Berarti apa? Tanahnya berpasir, kemudian airnya Berlaut. asin, ya, airnya asin. Kemudian ada gelombang air laut, ketika airnya pasang maka bisa nutupi bagian bawah. Nah, maka tanaman bakau memiliki cara adaptasi sesuai dengan lingkungannya. Yang pertama, memiliki akar tunjang untuk menyangga batang agar tidak roboh saat terkena ombak. Maka tanaman bakau itu adalah tembok alami untuk menghalau atau menghalangi ombak atau memecah ombak ya, sehingga tidak terjadi abrasi. Abrasi itu erosi di pantai. Kemudian yang kedua, tanaman bakau ada yang memiliki akar napas untuk menyerap oksigen dari udara, yaitu ketika apa? Ketika bagian bawah itu tergenang air, ketika airnya pasang masih punya akar napas sehingga masih bisa bernapas menggunakan akar napas tersebut. Nah ini gambaran tanaman bakau yang hidup di daerah pantai. Ini akar tunjang ya, di memperkuat posisi tanaman sehingga tidak mudah roboh oleh ombak. Jangan ombak. Ini ya, tanaman bakau. Baik, yang ke-7. Pohon jati, tanaman jati. Tanaman jati habitatnya di daerah tropis, daratan daerah tropis yang mengenal 2 musim. Ya, mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Cara adaptasinya bagaimana? Yakni meranggas. Meranggas itu apa? Meranggas adalah menggugurkan daunnya. Ini pada musim kemarau, pohon jati akan menggugurkan daunnya atau merangkas, fungsinya untuk mengurangi penguapan air atau mencegah penguapan air sehingga airnya bisa digunakan untuk secara maksimal oleh tumbuhan, tidak terjadi transpirasi atau penguapan air dari tumbuhan. Itu pada pohon jati. Ini pohon jati ketika musim penghujan ya lebat seperti ini ya, daunnya banyak lebar gitu. Tapi kalau pada musim kemarau maka akan menggugurkan daunnya habis. Nah ini meranggas namanya.
Nah, itu tadi adalah contoh beberapa adaptasi tumbuhan sesuai dengan habitatnya atau tempatnya. Nah, sekarang yang berikutnya kita lihat beberapa contoh adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya atau melindungi diri dari pemangsanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tumbuhan itu kan menjadi makanan di beberapa hewan ya. Nah, itu tumbuhan memiliki beberapa atau memiliki bentuk perlindungan dirinya masing-masing. Yang pertama, ada tumbuhan itu yang melindungi diri dengan duri, seperti tanaman kaktus, mawar, durian, nanas, tanaman pandan, dan yang lainnya itu ada yang melindungi diri dengan duri. Jadi duri pada tubuh mereka, di daunnya, di batangnya, itu adalah untuk melindungi diri. Nah, ini contoh tanaman mawar. Ada durinya kan itu di batangnya. Nah, sehingga hewan tidak leluasa untuk memakan daunnya karena ada durinya. Hati-hati kalau memegang tanaman mawar. Kemudian yang kedua, ada tumbuhan yang melindungi diri dengan racun. Ada racunnya, contohnya tanaman jarak dan kecubung. Ini tanaman jarak. Racunnya mana ya? Tidak kelihatan. Kemudian tanaman kecubung. Apa? Nah, ini kecubung. Ini kecubung. Tanaman kecubung. Bunga kecubung, tanaman kecubung seperti ini. Ini juga beracun. Ya. Jadi apa namanya? Bunganya, daunnya itu beracun. Sehingga tidak luas tumbuhan untuk memakannya. Kalau makan nanti membahayakan dirinya. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan yang melindungi diri dengan mengatupkan daunnya saat disentuh. Contohnya adalah putri malu. Jadi dia mengatupkan daunnya adalah supaya aman dari pemangsanya atau musuhnya. Nah, ini contoh tanaman putri malu. Saya kira anak juga sudah familiar, sudah sering lihat ya, atau bahkan bermain-main dengan tanaman putri malu. Suka nyentuh-nyentuh supaya nutup ya. Nah, ketika seperti ini kan mudah untuk dimakan oleh pemangsanya atau hewan. Kalau nutup kan dikiranya nggak ada daunnya. Ini ketika disentuh nutup ini ya. Kemudian yang keempat ada yang melindungi diri dengan getah. Ya, ada getahnya. Contohnya tanaman mangga, tanaman pepaya, pohon karet. Nah, ini pohon mangga itu kan di batangnya itu kalau ditusuk keluar getahnya, di buahnya juga. Sehingga khususnya serangga itu tidak akan aneh-aneh karena nanti kena getahnya. Karena pepaya ya, ini getahnya ini. Mangga juga gitu, khususnya buah mangga ya kan. Itu kalau belum masak kan ada getahnya. Nah ini getah buah mangga. Dan pohon karet, ya karet ada getah karetnya. Ya, itu anak-anak beberapa contoh perlindungan tumbuhan untuk melindungi dari pemangsanya atau baik, sampai di sini anak semuanya pembahasan kita tentang adaptasi tumbuhan. Itu yang pertama bahwa setiap tumbuhan memiliki cara adaptasinya masing-masing menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, tanaman yang hidup di air memiliki kekhususan atau cara adaptasi sendiri yang berbeda dengan tanaman yang hidup di daerah yang lembab maupun daerah yang kering. Begitu juga ada beberapa tumbuhan yang melindungi diri dari pemangsanya atau musuhnya. Ada yang dengan duri, ada yang dengan getah, ada yang dengan racun. Baik, anak semuanya, itu pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan dari anak-anak. Ya, silakan. Silakan. Oh, tidak jadi. Tata kuna belum masuk.
Baik, silakan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dari anak-anak? Bentar ya, saya foto dulu.